Oke, kita akan masuk ke bab baru ya, yang dinamakan integral salah. Bentuk tak tentu limit dulu. Nah, bab baru yang namanya bentuk tak tentu limit dan integral tak wajar. Nanti kita lihat kenapa namanya aneh-anehan gitu ya. Nah, yang pertama bentuk tak tentu limit itu kenapa disebut bentuk tak tentu? Itu kita lihat 3 ilustrasi berikut ya. Yang pertama kita lihat yang A. Kalian udah kenal di semester 1 limit ini hasilnya 1 ya. Ini sin X bagi X ininya asal sama dan menuju ke 0 kalau dievaluasi penyebutnya atau ininya. Kita lihat ini hasilnya 1. Jadi, tapi kalau disubstitusi langsung, dia bentuknya sin 0 per 0, bentuk 0 per 0 gitu ya. Yang ini juga sama. Kalau disubstitusi langsung, bentuknya pembilang 0, penyebut 0. Tapi kalau kita hitung limitnya, ada ya. Limitnya, coba dihitung dulu supaya yakin. Demikian juga, ini yang ini. Kita hitung dulu. Seperti biasa, kalau ada gangguan, tolong saya di... kemana? Saya di miss call ya kalau ada gangguan. Suka nggak tahu saya. Oke, ini internetnya sih kencang saya di ITB ini kan. Nah, ini kan kalau kita hitung, sementara ini salah satu caranya kita uraikan X min 3, X tambah 3, bukan diuraikan, difaktorkan. Ini apa? X min 3, X tambah 2 gitu ya. Nah, ini ada faktor yang bisa dicoret, yang menyebabkan 0, jadi hasil limitnya adalah pembilangnya 6, penyebutnya 5 gitu ya. Nah, kembali ini, soal ini, kalau disubstitusi langsung bentuknya 0 per 0, nilai fungsinya di 3 nggak ada. Tapi limitnya tadi udah dihitung 6 per 5. Yang ini 0 per 0, limitnya 1. Yang ini tak lain adalah F aksen X ya. Ini hasilnya F aksen X. X gitu ya. Oke. F aksen A, sorry ya. F aksen di titik A. Ya, kalau A-nya diberikan bisa dihitung. Jadi kalau F aksen A ya tergantung fungsinya, nilainya bisa macam-macam. Jadi kenapa dinamakan bentuk tak tentu dari limit? Karena semuanya ini bentuknya 0 per 0, tapi kalau dievaluasi hasilnya limitnya ada dan bisa macam-macam. Bisa beda-beda nilainya. Jadi dinamakan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu limit. Nah, untuk menghitungnya kita udah punya rumus-rumus dasar di semester 1. Namun sekarang akan dibahas metode tambahannya yang dinamakan aturan L'Hopital ya. Ada yang nulisnya pakai ininya hospital gitu, tapi O-nya pakai titik-titik gitu, apa? Huruf apa ya itu, hurufnya Jerman atau apa nggak tahu lah. Bacanya tapi aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital hanya ada 2. Ini yang pertama dulu. Yang pertama itu mengatakan bila kita punya fungsi F dan fungsi G yang limitnya mendekati A itu dua-duanya 0. Kemudian kita mau ngitung yang ini. Jadi ini bentuknya 0 per 0. Nah, menurut L'Hopital, bila F dan G punya turunan, maka limit ini boleh dihitung dengan rumus ini, diturunkan fungsinya. Ya. Ingat ini bukan turunan pembagian. Kalau turunan pembagian kan F aksen G min FG aksen dibagi G kuadrat. Bukan rumus turunan pembagian, tapi masing-masing fungsi diturunkan.
Karena kalau di ujian saya pernah ada mahasiswa ininya dihitung sebagai turunan fungsi. F aksen G min FG aksen dibagi G kuadrat. Ya salah gitu ya. Oke. Aturan L'Hopital ini syaratnya harus berbentuk 0 bagi 0 dulu ya. Kalau enggak 0/0 enggak boleh diturunkan gitu aja. Oke, buktinya nggak akan saya bahas. Yang tertarik buktinya silahkan baca di buku teksnya. Nanti mungkin jadi sangat tertarik, pindah aja ke matematik. Udah, sisanya tinggal soal-soal. Coba kita lihat soal-soalnya. Ini dulu, saya akan hitung pakai aturan L'Hopital. Meskipun di semester 1 kita udah buktikan ini 1 ya. Coba kita lihat, kita hitung dengan aturan L'Hopital. Perhatikan nanti karena ujiannya ada ujian esai, nulisnya ikuti ya pola saya supaya teratur. Nah, kita periksa dulu ini bentuknya. Pembilang 0, penyebut 0, tulis bentuk 0/0. Kemudian kalau menerapkan aturan L'Hopital, di atas sama dengannya tulis huruf L supaya pemeriksa tahu. Oh, dia pakai L'Hopital gitu ngerjakannya. Sin-nya diturunkan jadi cos, X-nya diturunkan jadi 1. Kita periksa lagi. Pembilang, kalau X-nya 0, pembilang 1, penyebut 1. Nggak ada masalah. Hitung aja biasa, kayak ngitung nilai fungsi. Begitu ya. Oke, udah sekali. Lanjut. Ya, ini berbagai variasi aja. Kenapa contohnya banyak? Intinya ya pakai rumus yang di atas ini gitu ya. Yang B. Yang B, saya jalankan lagi. Coba periksa. Pembilangnya 1 dikurangi cos 0, 0. Penyebut 0. Bentuk 0/0. Terapkan L'Hopital. Pembilang diturunkan menjadi min cos jadi sin, X jadi 1. Nggak ada masalah. Pembilang 0, penyebut 1. Hitung aja. Gitu ya. Oke. Cepat sekali ini. Ini sama aja, hanya bentuk polinom. Coba kita lihat. Periksa dulu. Pembilangnya 2, 4 ditambah 6 dikurangi 10, 0. Penyebutnya 4 dikurangi 8 tambah 4, 0 juga. Kembali bentuk 0/0. Ya. Itu. Nah, pakai L'Hopital lagi meskipun dibagi pangkat tertinggi atau, enggak, Leng. Kalau ini jangan dibagi pangkat tertinggi. Difaktorkan juga mungkin ketemu, tapi kita mau pakai L'Hopital. Diturunkan, pembilang penyebut, gitu. Nah, kemudian saya pengen pakai L'Hopital lagi, gitu ya. Nah, ini dihitung 1, gitu ya. Paham tidak? Hah? Paham, Pak. Nah, benar nggak yang ini? Yang contoh ini udah betul? Hitungan saya atau belum? Mau nanya, Pak. Ya. Aturan L'Hopital tuh dipakainya kalau bentuk 0/0 atau 1/0 juga bisa. Hanya 0/0. Ini rumusnya. Kalau 0/0 boleh ini. Kalau enggak 0/0 enggak tahu. Bisa salah, bisa benar. Jadi enggak boleh. Ya, jadi ini mana yang tadi? Sorry. Ini enggak boleh ya pakai L'Hopital ke sini. Ini kalau dimasukkan bawahnya 0, atasnya 7. Ya, enggak boleh. Ini salah. Salah di sini. Ya, tentunya kesananya salah. Ya. Oke, jadi gimana? Tuh, kucing juga tahu. Oke. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Jadi dari sini 0/0 boleh pakai L'Hopital. Keluarnya arwana. Gitu ya. Sekarang kalau kita periksa ini 7/0. Di semester lalu saya udah sampaikan bahwa
Kalau limit sepihak, pembilangnya bilangan yang bukan 0, penyebutnya 0, pasti hasilnya ini. Tinggal plus atau min ya. Ingat kalau limit sepihak. Kalau limitnya nggak sepihak gimana? Ya dihitung limit kiri dan limit kanannya. Kalau yang bentuknya bilangan dibagi 0. Jadi kita evaluasi sekarang kalau X menuju 2 dari kanan, bayangkan ini 2 dari kanan ada di sini sekitar 2,01 itu. Ini positif ya, 2,01 kali 2 tambah 3 positif. 2 kali 2,01 dikurangi 4 positif juga. Jadi ini gitu ya. Oke. Nah. Jadi jangan ada soal yang ngitungnya susah pakai L'Hopital harus 0/0 dulu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Cepat aja ya karena gampang ya. Nanti kalau agak susah diperlambat. Oke, ini hanya trigonometri, ada ln. Tapi intinya tangan 0, 0. Bawahnya ln 1 tambah 0 berarti ln 1. Jangan lupa grafik ln-nya. Udah nggak boleh bisa lupa ini grafik ln. Ln X ini di 1. Gitu ya. Ini ln 1, 0. 0/0. Turunkan lagi saya pakai cara L'Hopital lagi. Terapkan. Tangan jadi sekan kuadrat kali turunan dalamnya. Turunan rantai. Tangan jadi sekan kuadrat dulu. Ini tetap kali turunan dalamnya 2. Ln ini 1 per ini kali turunan dalamnya 1. Jadi hanya 1 per ini. Oke, mau disederhanakan dulu. 1 plus X-nya ke atas, sekannya jadi ke bawah per cos. Oh ya nggak usah, karena dievaluasi ketemu langsung. Nggak ada masalah. X-nya 0. Ini menjadi 1. Sekan 0, 1 per cos 0. 1 juga. Jadi 2 kali 1 dibagi ini 1. Gitu ya. Oke, bablas ngebut ya. Gampang ya. Nah, kadang-kadang L'Hopital dipakai beberapa kali seperti ini. Kayak integral parsial juga kan kadang-kadang kita mengintegralkannya parsialnya beberapa kali. Ini kalau diperiksa sin 0 min 0, 0. Ini 0. Jadi bentuk ini pakai L'Hopital, sin jadi cos, X-nya turunkan jadi 1, ini jadi ini. Periksa lagi. Cos 0, 1 dikurangi 1, 0. Pembilang 0, penyebut 0. Boleh pakai L'Hopital lagi. Setelah diturunkan, periksa lagi 0/0 lagi. Tapi makin sederhana kita lihat ya. Jadi saya terusin. Kalau ternyata makin rumit bentuknya, nggak saya terusin. Ini 0/0 dan sederhana. Boleh juga sin X per X langsung 1. Jadi min 1/6 hasilnya. Tapi mau pakai L'Hopital lagi karena 0/0 katanya. Sin jadi cos. 6X jadi X. Kita periksa masukkan X-nya 0. Ini min 1. Ini 6. Min 1/6 nggak ada masalah. Begitu. Tolong kalau kecepatan bilang ya. Kadang-kadang saya pikir gampang gitu jadi saya bablas aja. Absen dulu. Sifa. Mana Sifa? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Dika Fawas. Ada? Ada. Kasan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Adil. Adil Rahmat Hidayah. Iya, Pak. Cari Putri. Hadir, Pak. Cari Putri Warsoma itu W-nya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Hilmi.
Hilmi ada? Ada, Pak. Ignatius? Ada, Pak. Renais? Renais nggak ada ya? Ada Pak, ada Pak. Ada. Aduh, suaranya. Gitu. Kayak mau mati aja. Oke, lanjut lagi. Yang ini. Ini butuh trik nggak ya? Nanti ada juga soal yang butuh trik buat ujian. Jadi kita lihat aja. Coba masukkan aja dulu 1 min cos 0, 1 min 1, 0. Ini juga 0, saya pakai L'Hopital ya. Oke. Kelihatannya makin simpel nih, karena pangkatnya turun dan ini hanya sin cos saja berubah-ubah. Ini 0/3 ya. 0/3 ya langsung aja, nggak ada masalah. Ternyata gampang sekali. Contoh-contoh gampang mungkin yang rada susah nanti di tutorial. Terakhir, X menuju tak hingga. Ingat grafik E pangkat min X. Ya, E pangkat X aja. E pangkat X yang saya ingat. Y sama dengan E pangkat X. Kalau X-nya menuju tak hingga, berarti min X ini menuju min tak hingga. Berarti E pangkat X, X-nya menuju min tak hingga. Yang ini nih, yang ke kiri ya. X-nya menuju min tak hingga. Meskipun di sini X-nya menuju tak hingga, pangkatnya maksud saya yang ini menuju min tak hingga dia. 0 ya. Menuju 0. 1 ini seper X, seper tak hingga menuju 0. Jadi bentuk 0/0. Tandanya nggak penting, positif atau negatif nggak penting. Yang penting 0 bagi 0. Pakai L'Hopital. Turunkan, ini juga turunkan. Periksa lagi 0/0 lagi ini kalau diperiksa. L'Hopital lagi. Ternyata makin rumit ya soalnya ini. Makin rumit. Tuh. Mau L'Hopitalin lagi? Boleh, tapi belum tentu ketemu. Makin rumit lagi. Nah, di sini jangan diterusin, L'Hopitalnya gagal. Jangan pakai L'Hopital. Atau diakalin dulu. Nanti di yang berikutnya diakalin dulu. Ya. Oke, saya tutup untuk L'Hopital jenis 1. Aturan L'Hopital jenis kedua. Sama mau menghitung ini. Tapi bentuknya tak hingga bagi tak hingga. Mau plus atau min nggak masalah ya. Boleh plus, boleh min. Gitu ya. Nah, jadi kenapa ini tulis pakai mutlak-mutlak untuk menghindari penulisan limit fx boleh plus tak hingga, boleh min tak hingga. Gx juga boleh tak hingga, boleh min tak hingga. Bebas. Pokoknya tak hingga bagi tak hingga. Maka boleh kayak tadi diturunkan. Ya, ngitung limitnya. Kalau bentuknya nggak makin rumit. Nah, kita lihat contoh yang ini. Saya modif jadi ini. Yang X min 1-nya ke atas, pangkat X-nya ke bawah. Pakai L'Hopital, dia jalan sekarang. Klik aja. Oke. Bentuk tak hingga, pangkat tak hingga juga. Tak hingga per tak hingga. Kecepatan. Turunin. Nah, ini dievaluasi. Ini bilangan, ini tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga. 0 ya. Gitu. Jadi, kalian bekal cara-cara menghitung di semester 1-nya ya harus paham, dipakai lagi gitu ya. Yang B. Yang B. Nah, oke. Coba limit ini, X pangkat A. A-nya boleh bulat, boleh enggak, tapi positif. Misalnya A-nya pangkat 7,5 boleh. Pangkat bulat juga pangkat 100 boleh. Kita akan lihat bahwa limit ini nanti 0 nih. Artinya A-nya berapapun, X pangkat misalkan X pangkat 1.000.000 dibagi E pangkat X. Ini artinya apa? Kalau X menuju tak hingga artinya ke kanan sekali ya. Ke arah kanan. Kalau di kanan sekali, X pangkat A dibandingkan E pangkat X, ternyata nanti limitnya 0.
artinya apa? Fungsi ini kalah cepat sama yang ini. Yang ini jauh lebih besar dari yang ini. Meskipun ini X pangkat sejuta, ini hanya E pangkat X. Karena apa? Limitnya 0 artinya apa? Penyebut jauh lebih besar dari pembilang. Mbak, kita lihat hitungannya. Kalau menuju tak hingga, ini tak hingga pangkat A, tak hingga, ini juga tak hingga. Kita turunkan. Kalau ini masih positif, ya, saya tulis, kalau negatif dulu. Kalau A-1-nya lebih kecil sama 0, saya turunkan ini ke bawah. Jadi, ini kalau itu saya tulisnya gini. Kalau A-1-nya udah kecil 0, berarti ini E pangkat X, ini X pangkat 1 min A. Nah, ini pangkatnya berarti positif. Ya. Positif, berarti ini tak hingga, ini juga tak hingga, ya maka limitnya jadi 0. Tapi kalau ininya masih positif, kita L'Hopitalin lagi. Karena ini bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Terapkan lagi L'Hopital. Nah, terapkan lagi L'Hopital, terus terapkan L'Hopital, kan nanti pangkat yang ini akan suatu saat negatif. Yang ini tetap terus, karena E pangkat X sebenarnya E pangkat X. Jadi kalau ini misalkan X pangkat 100, setelah 100 kali diturunkan, nanti atasnya tinggal 1 ya. Bukan 1. X pangkat 100 gitu kalau diturunkan 100, X 99. Turunkan lagi, masih tak hingga 100 kali 99 kali X pangkat 98. Kalau diturunkan terus kan nanti menjadi 100 kali 99 kali 98 kali 2 kali X. Turunkan sekali lagi, karena nanti bentuknya masih tak hingga per tak hingga, kali 2 kali 1. Nah, bawahnya selalu E pangkat X. Kita lihat, ini bilangan meskipun sangat besar, tapi konstanta limitnya dibagi E pangkat X, dia akan 0. Gitu. Ya, jadi suatu saat pasti ini bentuknya akan negatif setelah diturunin terus. Begitu. Oke. Paham ya? Oke, saya tutup. Jadi ini menunjukkan X pangkat berapapun kalah sama E pangkat X untuk nilai X yang di kanan sekali. Sebaliknya ini kita lihat. Yang ini ya. Ini ln X. Ya udah kita hitung aja. Dulu. Nanti kesimpulan akhirnya. Ln X. Ini ln tak hingga, tak hingga. X pangkat A tadi tak hingga juga. Tak hingga per tak hingga. L'Hopital. Oke. Kalau ini mah simpel. Karena kalau tadi E pangkat X bentuknya E pangkat X. Terus kalau ini kan jadi per X. Oke, saya sederhanakan dulu. Ini X-nya ke bawah kan. Nah, ini bentuk 1 dibagi tak hingga 0. Jadi apa? Kalau 0 kembali, kalau X-nya besar sekali, ini di kanan, berarti ln X kalah sama ini. Jadi ln X itu grafiknya landai ya. Kalah sama X pangkat berapapun. Sama X pangkat setengah gitu. Atau X pangkat 1/10, ln X itu suatu saat di kanan disusul. Kalah lihat. Kalau kita lihat ini ln X. Ini sama ln X. Dibandingkan mungkin Y sama dengan X pangkat setengah gitu. Akar mungkin aja di sini akar kalah gitu. Tapi kalau di kanan nanti ln itu akan berada di bawahnya gitu ya. Kalah sama akar suatu saat. Gitu. Oke. Jadi untuk X yang besar, ln itu kalah sama polinom, bukan polinom, X pangkat berapapun asal positif. Satu lagi.
Gampang-gampangnya ini menghitung. Oh, ini saya kenapa bikin gini? Nggak langsung. Karena kotangan saya susah. Nah, evaluasinya ya. Kotangannya saya tulis cost per scene. Nggak terbiasa saya dengan kotangan. Jadi ditulis ini cost per scene, scene-nya dikeataskan. Coba kita periksa. Kalau X mendekati 0, ini menuju 0, ini menuju min tak hingga ya. Ln X, ingat lagi ln X, ingatnya lewat grafik aja gitu, ln X. Ln X, kalau X yang mendekati 0 dari kanan, ln X menuju min tak hingga. Cos 0, berapa? Cos 0, 1. Nah, ini bentuknya berarti ini 0, ini tak hingga, ini 1. Nggak ada kita ya, L'Hopital nggak ada, harus 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Gimana ngakalinnya? Nah, macet. Nggak boleh diturunin ya. Oke? Cari alternatif. Sebenarnya nanti ada teorinya. Bentuk 0 tak hingga di bawahnya. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa, di sini saya bahas dulu soalnya. Yang untuk yang ini. Cari akal. Karena nggak bisa. 0 kali tak hingga nggak boleh diturunin. Ln X per kotangan X. Saya periksa langsung. Kotangan, kita lihat grafik kotangan kalau lupa. Kotangan itu, saya ingatnya kalau ini tangan, kotangan tinggal digeser, saya tahu pi per 2. Minus ini pi per 2. Kalau kotangan itu, di mana ngambil warnanya ya? Dulu ngambil warnanya. Kalau kotangan itu tinggal digeser sejauh pi per 2. Jadi ya di sini gitu ya. Gitu ya. Itu kotangan. Nah, kalau X yang mendekati 0 dari kanan, ini mendekati 0 dari kanan, kita lihat ini kotangan menuju berapa ini? Min tak hingga ya. Jadi ini menuju min tak hingga, ini menuju min tak hingga juga lon. Ya nggak usah ditulis tandanya kalau tak hingga per tak hingga. Pokoknya bentuk kalau mau korek benar ya min tak hingga per min tak hingga itu ya. Tapi nggak usah di L'Hopital, cukup tulis tak hingga per tak hingga. Kita pakai L'Hopital. Ln jadi seper X, kotangan min kosekan kuadrat. Sederhanakan dulu. Kosekan tuh di kepala susah. Seper sin, sinnya jadi ke atas. X-nya jadi ke bawah. Oke, ini 0 per 0 lagi. Mau pakai L'Hopital atau pakai rumus langsung sin X per X-nya 1. Boleh. Yang mana aja. Ini pakai L'Hopital lagi. Turunkan ini. Sin kuadrat X menjadi ini. Ya. U kuadrat menjadi 2U kali U aksen gitu ya. Sin X pangkat 2 diturunkan menjadi 2U. U-nya itu sin X kali turunan dalamnya. Oke. Kemana minus ya? Oh ini ada minus ya. Nggak kelihatan. Ini 1. Hitung lagi ini. Nggak ada masalah penyebutnya nggak 0. 2 kali 0 kali 1 ya jadi 0. Begitu ya. Ini supaya ke atas lagi gimana ya? Ngagokin di sini. Nggak mau dia. Ya udahlah. Udah ditutup. Paham tidak? Nabila Maritsa, paham nggak? Paham, Pak. Paham benar? Paham. Danin. Ya, Pak. Paham nggak? Lumayan lah, Pak. Cantik, paham nggak? Bukan cantik. Ayu ya sama aja. Ayu sama cantik kan sama. Ayu Weda, paham nggak?
Iya, paham, Pak. Paham. Kamu mau ganti nama jadi Cantik Weda itu? Nggak apa anti aneh. Oh, lama-lama nggak aneh. Sanya, Paham, Pak. Sena, Paham, Pak. paham. Ini yang nulisnya susah. Kayak bahasa Belanda. Frisa, Datska. Nah, di Inggrisin kan Dutska-nya jadi Datska. Iya, Paham Pak. nggak? Paham, Pak. Kamu emang bule gitu? Bule Belanda? Enggak, Pak. Hah? Namanya aja. Oh, gitu. Oke. Nah, sebenarnya atul orbital hanya dua ini ya, 0/0 atau tak tinggal per tak tinggal makanya. Sekarang kita lihat variasinya yang bentuk lain yang bisa dibawa ke bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Yaitu ini. Bentuk tak tentu 0 kali tak hingga. Jadi kalau ada limit 0 kali tak hingga, jangan langsung hasilnya 0 ya. Itu bentuk tak tentu, hasilnya bisa macam-macam. Nah, tekniknya kalau 0 kali tak hingga, salah satu dijadikan penyebut, dikebawahkan. Kita lihat di soal apa maksudnya dijadikan penyebut ya. Supaya jadi 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Coba ini. Kalau diperiksa tangan pi per 2, tangan pi per 2, kembali kalau lupa saya pakainya tangan gitu ya. Tangan kan gitu fungsinya. Itu mah X. Ya, tangan mirip ya sama X pangkat 3, lengkungannya aja yang berbeda. Ini kan asimtot, kalau X pangkat 3 nggak ada asimtotnya. Nanti di sini ngulang lagi dia. Gitu ya. Nah, ini nggak ada dari kiri kanan, tapi baik dari kanan menuju pi per 2-nya, ataupun dari kiri yang ini, dia min tak hingga atau tak hingga. Jadi intinya ini tak hingga. Tak hingga. Ln sin X, sin pi per 2, 1. Sin pi per 2, 1 ya. Ln 1, 0. Jadi tak hingga kali 0. Nah, jangan dibilang nanti hasilnya 0. Harus dihitung dulu. Nah, begitu. Nah, oke. Jadi bentar jawab. Oh, udah ada soal tutorial di MS Team ya? Ya nantilah untuk besok. Oke. Nah, salah satu dibuat jadi ke bawah. Yang dikebawahkan yang mana? Biasanya saya pilih yang lebih simpel. Ini sama ini, simpelan ini ya. Ini mah ln sin, ini mah cuma tangan kebawahkan. Kotangannya tangannya dikebawahkan jadi kotangan ya. Begitu? Ya. Kotangan. Kita periksa lagi ini. Ini tadi menuju berapa tadi udah ditulis? 1. Kok 1 sih? 0. 1 tuh sinnya, ln-nya 0 ya. Ini menuju 0. Kotangan pi per 2, 0 juga. Cos pi per 2 per sin pi per 2. Sin pi per 2-nya 1. Cos pi per 2-nya 0. 0 per 1, 0. 0 per 0. Maka, sebentar. Ada WA penting. Ya udah nanti aja. 0 per 0. Pakai L'Hopital baru boleh. Jadi jangan dari sini pakai L'Hopital ya. Harus 0 per 0 dulu atau tak hingga per tak hingga. Ya ini udah standar kayak tadi. Ln sin jadi ln sin kan. Ln sin X pakai aturan rantai 1 per sin X. Kali turunan lebih dalamnya cos X. Itu yang ini. Ln sin turunannya. Kotangan min kosekan kuadrat. Mana minusnya? Nggak ada. Ya ini salah ngitung. Harusnya minus. Ada sin, cos, ada kosekan. Saya sederhanakan dulu. Kosekan itu 1 per sin. 1 per sin kuadrat. Ke atas jadi sin kuadrat. Sinnya bisa dicoret.
Nah, ini nggak ada masalah, hitung saja. Gitu ya. Nah, kalau di soal isian atau PG, kalian dari sini, 0 kali tak hingga, itu ya. Tadi ini 0 kali tak hingga. Udah aja 0. Kebetulan, itu jawabnya benar ya. Tapi kalau di soal esai, kalian nulis, ini sama dengan 0 itu, nilainya 0. Kenapa? Karena yang penting logika berpikirnya, dan 0 kali tak hingga, nggak selalu 0. Kebetulan aja soal ini, ketemunya 0. Oke. Gitu ya. Itu 0 kali tak hingga. Bentuk tak hingga kali tak hingga. Nah, itu biasanya pecahan-pecahan gini. Nggak selalu. Ya, nanti ada satu soal yang perlu trik sedikit di tutorial kayaknya. Tapi biasanya bentuk pecahan gini. Nah, penyelesaiannya samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Kemudian nanti kita lihat lagi ya. Katanya selanjutnya akan diperoleh ini, benar nggak? Coba kita lihat aja di sini. Kalau ini tanda penting ya. Tandanya harus penting. Harus tak hingga kurang tak hingga. Kalau yang bentuk L'Hopital aturan 2 tadi kan asal tak hingga per tak hingga mau plus atau min nggak penting. Yang ini penting tandanya. Yang satu harus plus, satu min dan dikurangi. Coba kita lihat lagi. Ini intervalnya menuju 1 dari kanan. Saya mau lihat yang ini dulu ya, simpel ya. Yang ln X. Kita lihat gini. Ini grafik Y sama dengan ln X. Kalau menuju 1 dari kanan, ln itu menuju 0 ya. Tapi positif. Jadi ini 1 per ln, ini ln 1, 1 per 0. Dan ln-nya juga positif karena dari kanan. Jadi ini menuju plus tak hingga ya. 1 per 0-nya plus tak hingga. Yang ini, saya mau evaluasi. Ini pembilangnya 1, penyebutnya juga 0. Kita lihat. 1 dari kanan. 1 dari kanan ini berarti positif 1. Ini lebih besar dari 1 dari kanan. Lebih besar dari 1 dikurangi 1. Jadi ini positif juga. Jadi yang ini juga nilainya tak hingga. Jadi bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Ya. Satukan penyebutnya. Samakan bukan satukan. Oke, setelah disamakan penyebutnya, yang ini menjadi X ln X, yang ini menjadi X min 1, itu ya. Satukan. Periksa lagi. Siapa tahu udah nggak ada masalah. 1, ini ya 1, kali ln 1. Ln 1, 0. Jadi ini 0. Ini min 1. Ini plus 1. Jadi pembilang 0 ya. Pembilangnya 0. Penyebutnya 0. Ln 1 juga 0. Jadi penyebut sangat 0. Pembilang juga 0. Bentuk 0 per 0. Pakai L'Hopital. Coba kita lihat dulu kalau Y sama dengan X ln X. Turunannya apa? Sama dengan perkalian turunan ini jadi ln X. Ditambah X-nya tetap kali turunan ln X. Ln X ditambah 1 ya. Oke, X ln X jadi turunannya ln X tambah 1. Min X jadi min 1. Ini turunannya 0. X min 1 kali ini, kok bisa jadi ini ya? Oh ya, ini perkalian. Jadi turunan X min 1 adalah 1 kali ln X ditambah X min 1-nya tetap kali turunan ln X. Ya. Kita olehlah ini. Saya sederhanakan dulu. Ini ada pembagiannya terlalu banyak. Ini X-nya ke ataskan. Jadi ini ada X ln X sekarang. Tambah 1. Tambah X kurang 1. Ini tambah 1 kurang 1 habis. Atasnya
kali X. Jadi tinggal X ln X. Periksa lagi. 1 kali ln 1, 0. Ini 0, ini 0. Ini 1 dikurangi 1, 0 juga. Jadi 0 per 0. Ini. L'Hopital lagi. X ln X tadi hasilnya. Ini ln X tambah 1 ya. Ini X ln X tambah 1. X turunannya 1. Periksa lagi. Ln 1, 0 tambah 1, pembilangnya 1. Penyebutnya ln 1, 0 tambah 1, ditambah 1 lagi jadi 2,5. Gitu ya. Pokoknya kalau kelihatan makin sederhana, teruskan. Ya, L'Hopitalnya. Oke. Kalau ada di tengah jalan nggak paham, tanya ya. Tanya ya. Oke. Udah tak hingga kurang tegak. Nah, ada lagi 3 bentuk terakhir, yaitu ini. Bentuk X pangkat, ini sebenarnya ini ya, pangkatnya ada fungsinya sebenarnya. Sebenarnya kalau gini ya, kalau limit X menuju tak hingga 1 pangkat X, gini aja sih, 1 ya. Sebenarnya 1. Tapi di sini tak hingganya ini masih berupa fungsi gitu ya. Kalau yang benar apa? Nanti salah ngomong. Ulangi. Ini 1 ini perlu dipertebal. Kalau memang ininya benar-benar 1 konstanta, ya kan ini sama dengan 1 pangkat X. Saya belum tarik limitnya. Baru ngitung 1 pangkat X, 1 pangkat berapapun, ya 1. Nah, 1. Nah, kenapa di sini ada bentuk 1 pangkat tak hingga, tapi kok enggak tak tentu. Itu kalau 1-nya sendiri bukan konstanta, tapi berupa limit. Ini kayak X menuju 0, ini menuju 1. Gitu. Ya. Jadi ininya sendiri sebuah fungsi yang menuju 1. Gitu. Kalau konstanta 1 mah limitnya 1. Terus dihitung-hitung pakai L'Hopital lagi. Ya. Aduh, ngapus di sini susah. Entah penghapusnya yang tumpul. Udah, biarin aja lah. Ini bentuk-bentuk 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Digimanakan? Ditarik logaritmanya. Ya. Seperti kalau kita mau menurunkan fungsi pangkat fungsi, dilonkan. Oke, kita lihat aja ya. Ini. Nah, ini bentuk 0 pangkat 0. Jadi ininya harus diapalin nih polanya. 0 pangkat 0 itu bentuk tak hingga. Kalau 0 pangkat 3 kan, ya 0 itu. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu, nah ya bisa aneh hasilnya. Oke, dilonkan. Nah, kalau dilonkan, ini kan saya punya X pangkat X. Kalau dilonkan, ya ln X pangkat X, ini kan nggak sama nih ya. Supaya sama, harus di E pangkat ln Y. E pangkat ln X pangkat X. Ini baru sama, betul ya, sama. Jadi dilonkan ininya ya harus diepangkatkan supaya yang semula nggak berubah bentuknya. Jadi dilonkan untuk ngitung limitnya, tapi ada E pangkatnya. Nah, karena E pangkat, oh ya, tujuannya apa? Supaya ini pangkatnya turun. Tuk, ke depan. Oke, gitu. Kemudian kita ingat lagi, ya mungkin kalian lupa, kalau saya punya fungsi yang kontinu, E pangkat X itu kontinu, maka limitnya bisa masuk menjadi E pangkat ini yang dilimitkan dalamnya. Oke, begitu. Nah, kita lihat ini bentuknya yang mau dilimitkan. 0 kali ini min tak hingga ya, 0 kali tak hingga.
Lon tadi, lon grafik itu penting. Lon gitu kan. Kalau X menuju 0 dari kanan, lonnya menuju min tak hingga, ini menuju 0. 0 kali tak hingga. Salah satu dikebawahkan. Ya. Salah satu dikebawahkan, yang super X-nya dikebawahkan. Menjadi bentuk min tak hingga, ya pokoknya tak hingga dibagi tak hingga. Tak hingga per tak hingga, pakai L'Hopital lagi. Gitu. Ln X super X, super X min super X kuadrat. Sederhanakan ini ke atas jadi X. Jadi min X ya. X menuju 0 dari min X. Ya, min 0. Jadi E pangkat min 0. Min 0 ya, tulis saja 0. Sama dengan 1. Tuh, ini lihat. 0 pangkat 0 jadi 1. Nggak selalu ya. Nggak selalu pangkat 0 itu jadi 1. Ya soal ini aja. Itu tekniknya. Yang penting tekniknya ditarik logaritmanya, di E pangkatkan. Kemudian dihitungnya E pangkat limit dari logaritma fungsi semula. Lanjut lagi. Yang ini. Kita lihat. Bentuk. Kalau ini 1 kan ini. Dalamnya 1. Kotangan 0 itu tak hingga ya. 1 pangkat tak hingga. Bentuk 1 pangkat tak hingga. Nah. Dilonkan. Kalau ada pangkat fungsi itu biasa tekniknya dilonkan. Tadi saya tulis E pangkat, mungkin lebih enak pakai eksponennya supaya enggak naik ke atas. Eksponen sama E pangkat sama ya. Eksponen K itu sama dengan E pangkat K. Nulisnya yang mana aja. Kembali ini bisa ke depan. Ininya ke depan, ke depan ln. Karena eksponen fungsi kontinu, limitnya bisa masuk. Kalau diperiksa ini kotangan 0, berapa? Tak hingga ya. Ini ln 1, 0. Tak hingga kali 0. Kita harus ingat ininya nih. Tak hingga kali 0 tadi. Gitu ya. Dia bentuk tak tentu. Tak hingga kali 0, salah satu dikebawahkan. Kotangan dikebawahkan jadi tangan. Kalau diperiksa bentuk 0, ln 1 itu kan 0, tangan 0, 0, 0 per 0. Pakai L'Hopital. Kecepatan. Turunkan, ini menjadi ini. Tangan jadi sekan kuadrat. Kalau mau disusun dulu, sekannya jadi cos. Periksa, masalah nggak? Nggak masalah. Penyebutnya 1, pembilangnya 1. Jadi eksponen 1. Gitu ya. Sama dengan E sendiri. Oke. Hari ini ringan kuliahnya. Cuma rumus-rumus dasar harus ingat. Kalau rumus dasarnya nggak ingat, menurunkan segala itu, menghitung nilai fungsi ya berabe. Dan itu yang saya alami nanti di kelas ngulang. Mereka udah lupa turunan tangan apa. Kemudian ln X menuju 1, jadi dari ln X berapa? Itu pada lupa. Jadi agak lambat kuliahnya. Oke, yang terakhir. Tangan pi per 2. Nggak ada, tak hingga ya. Cos pi per 2, 0. Tak hingga pangkat 0. Tuh, bentuk tak tentu. Tak hingga pangkat. Sorry. Ya benar, tak hingga pangkat 0. Kirain saya salah lihat. Tak hingga pangkat 0 bentuk yang ini. Dilonkan lagi. Pokoknya ada pangkat fungsi, dilonkan. Tekniknya. Digandeng dengan eksponen. Ini ke depan, limitnya masuk. Sisanya standar lah ya. Ini cos pi per 2, 0. Ln
tangen pi per 2 itu tak hingga, ln tak hingga, ya tak hingga, 0 kali tak hingga. Ke bawah kan, salah satu, ya cosnya saya ke bawah kan, menjadi bentuk tak hingga per tak hingga. Turunkan, susun dulu. Nah, nggak ada masalah. Sin pi per 2, 1. Cos pi per 2, 0. Jadi 0. Eksponen 0. Sama 1. Baik, begitulah urusan bentuk tak tentu limit. Untung nggak ada bentuk tak tentu lainnya lagi. Ya, jadi hanya ada segitu. Ada berapa? 7 ya. Ada 7. Yang paling dasar 0 per 0. Tak hingga per tak hingga, lainnya variasinya. Yang ketiga ini, keempat ini, kelima, keenam, ketujuh, itu bentuk-bentuk itu kalian berusaha hafalkan. Di luar bentuk itu namanya bentuk tentu. Nggak usah dihitung, pasti nilainya. Contoh-contoh bentuk tentu ini. Kalau ada bilangan dibagi tak hingga, jangankan 0. Ya, 0 bagi tak hingga, ya 0. Bahkan 10 aja dibagi tak hingga, ya 0. Tak hingga per 0 pasti tak hingga. Tak hingga tambah tak hingga, nggak usah dihitung pakai L'Hopital apa-apa lagi, ya pasti tak hingga. Tak hingga kali tak hingga, pasti tak hingga. 0 pangkat tak hingga agak aneh ya. Ini dulu aja saya. Tak hingga pangkat tak hingga, pasti sangat tak hingga. Kalau 0 pangkat tak hingga, kok bentuknya bentuk tentu? Coba kita lihat barisan yang saya bentuk ini. Setengah pangkat tak hingga. Itu limitnya 0 kan? Ini kan setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Terus makin kecil. 1/4 pangkat tak hingga, ya harusnya lebih 0 lagi. 1/100 pangkat tak hingga, lebih cepat lagi nolnya. 1/1.000.000, 1.000.000.000 lah. Pangkat tak hingga, lebih cepat lagi nolnya. Sebentar aja dia udah 0. Apalagi 0 pangkat tak hingga, sangat 0 gitu ya. Sangat 0 sekali. Jadi ini kelihatannya seperti bentuk tak tentu, padahal sangat tentu. Kalau ada limit bentuknya 0 pangkat tak hingga, udah langsungnya sama dengan 0. Bisa dihitung-hitung lagi. Begitu. Pahamkah para mahasiswa? Sena, paham nggak Sena? Paham, Pak. Sinta, paham nggak? Hah? Sinta, Iya, Pak. paham nggak? Oh, bukan. Sinta Aprilia apa? Saya. Iya, saya. Saya kan? Oh ya. Oke. Satu lagi tanya. Amalia, paham tidak? Paham. Yolanda, paham? Lumayan, Pak. Hah? Yolanda, kerja keras ya, semester 2 dapat A ya. Saya semester 1 juga zaman dulu dapat C. Semester 2 dapat A loh. Dengan ngerjain soal-soal latihan yang banyak, jadi kerasa gampang sekali. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya, sebelum lanjut ke integral tak wajar. Ini. Gampang, ini juga gampang. Sampai 10+5 menurut yang saya tunjuk ini. Saya pause dulu. Mana sih pause? Oke, berikutnya kita akan membahas yang namanya integral tak wajar. Integral tak wajar ada 2 jenis. Setiap jenis ada 3 macam lagi. Nah, tapi mudah. Ini bab yang mudah. Coba istilah-istilahnya saya review dikit.
Kalau yang seperti ini, misalkan apa ya, X kuadrat itu, ini namanya integral tak tentu ya, nggak pakai batas. Atau anti turunan, itu namanya integral tak tentu. Kalau pakai batas dengan batas berhingga, interval bilangan real, yang sebenarnya ini limit jumlah Riemann. Tapi dengan teorema dasar kalkulus yang kedua, yang kedua, kita bisa ngitung anti turunannya. Konstantanya nggak usah diikutkan, karena diambil berapapun konstantanya sama aja, nanti dimasukkan batasnya gitu ya. Dihitung. Ini namanya integral tentu. Nah, yang sekarang ada integral tak wajar. Tak wajar. Itu, kita lihat ke sini. Integral tak wajar itu kalau sebuah integral batasnya memuat tak hingga kayak ini. Atau batas atasnya. Atau bawah dan atasnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau integral dengan batas tak hingga? Kan prosesnya kalau integral tentu, kita harus mempartisikan interval AB dibagi N bagian gitu. Sekarang kalau batasnya, katakan integralnya min tak hingga sampai 1. Nih, dari kiri sampai 1. Gimana ngebagi partisinya N bagian? N bagian nanti yang terakhir ini gimana? Panjangnya tak hingga delta X-nya. Nah, cara menghitungnya sebagai berikut. Saya akan jelaskan tertulis di sini. Karena kalau langsung slide, nggak kelihatan prosesnya. Kalau ada integral min tak hingga sampai, ini siapa? Samakan sampai B. Integral tak wajar. Cara ngitungnya gini. Ini integral dari min tak hingga sampai B. Sini ya. Nah, maka kita ambil batas di sini. Batasnya pakai huruf apa ya? Saya ikuti yang sini. Pakai huruf T. Jadi, ini ngitungnya, ya, integralkannya dari T. T-nya berhingga, ya. Tapi jangan diambil bilangan konstan. Kayaknya nanti masih variabel. Tapi bilangan real, bukan bilangan konstan. Bilangan real. Kalau bilangan real gampang, bukan tak hingga. Partisinya bisa dibikin, kan? Nah, ini dihitung dulu berapa hasilnya. Setelah didapat hasilnya, dilimitkan T-nya jalan menuju min tak hingga. Gitu ya. Jadi integralnya di interval ini dulu. Cari anti turunannya, masukkan batas atas dikurangi batas bawahnya. Kemudian T-nya dilimitkan menuju tak hingga. Nah, ini kenapa gitu? Ini didefinisikan cara ngitungnya seperti itu. Definisi ya. Tapi wajar definisinya kan. Hitung integral sepanjang T sampai D, nanti T-nya dilimitkan menuju tak hingga. Jadilah rumus yang pertama. T-nya menuju min tak hingga, sorry. Nah, dengan cara yang sama, kalau ada integral dari apa ya? Dari A sampai tak hingga fx dx, cara ngitungnya dari A sampai tak hingga. Ngitung dulu sampai, ini nggak harus T ya, apa aja misalkan mau huruf Q juga boleh. Hitungnya dari A sampai Q, dua-duanya batasnya bilangan real. Setelah didapat, ini nanti dimasukkan batas atas batas bawahnya, kakinya digerakkan menuju tak hingga. Gitu ya. Oke, itu rumus yang kedua. Oh, cocoki. Nah, kemudian tak wajar
Jenis pertama, yang ketiga, kalau dua-duanya tak hingga. Maunya kita supaya simpel gini aja. Dari min T sampai T, fx dx, itu kan. Limit T menuju tak hingga gitu. Gitu. Jadi ini min tak hingga, ini tak hingga kan. T-nya menuju tak hingga. Ini nggak boleh. Tuh, saya kasih warna merah ya. Ini salah. Nggak boleh. Salah. Definisinya bukan yang itu. Definisinya yang ini. Ini harus ditulis sebagai dua integral tak wajar dulu. Terserah sampai berapa aja. Ya, saya ambil sampai 0 gitu ya. Supaya simetri, biasanya orang ngambil sampai 0. dx. Nggak harus 0 ya. Ini mau sampai 10, ini 10, baik aja bikin susah sendiri itu. Dan ini masing-masing dihitung dengan salah satu dari dua yang di atasnya. Nih, yang ini hitung pakai kayak ginian, ini dihitung pakai kayak ginian. Ngitungnya yang dua suku di kanan ini harus independen. Independen artinya nggak boleh nanti limitnya disatukan. Ini harus dihitung sendiri, ini dihitung sendiri. Gitu ya. Nah, ada istilahnya. Bila limit-limit ini ada, dikatakan integral tak wajar tersebut konvergen. Nilainya adalah hasil limitnya tadi. Kalau nggak konvergen, ya divergen. Kalau limitnya nggak ada. Khusus yang ini kan ada dua suku. Kalau salah satu aja udah nggak konvergen, dan yang ini dihitung nggak konvergen. Kalian nggak usah ngitung yang ini. Udah. Seluruhnya integral ini tidak konvergen. Gitu ya. Jadi kalau yang ini dua-duanya harus konvergen. Limitnya harus ada. Begitu teorinya. Soal. Oke ya, soal. Kita lihat. Malas ngitung saya ya. Ini gampang nanti turunannya kan. Ini substitusi aja. Min x kuadrat sama U. Ya udah kita lihat. Harus ditulis ini sebagai limit. Ya. Kalau lupa kalian bawa ngitungnya sebagai min tak hingga. Kalau ujiannya esai nanti disalahkan juga. Oke, jadi ditulis sebagai limit dulu. Ini yang tak hingganya. Ini bisa dihitung dengan substitusi. Itu. Apa ini? Salah ini ya, kelebihannya. Itu kan. Kan x dx saya tulis sebagai d dari x kuadrat. Tapi d dari x kuadrat adalah 2x. Jadi harus ada setengah. Supaya kanan dan kiri sama. Oke. Nah, E pangkat U, DU. Sorry. Sorry. Saya tadi ini salah ya. Maunya minus ya. Susah ngapus di Adobe nih. Mantepin aja. X dx maunya D dari min X kuadrat. Kenapa? Karena ini. Jadi di sini kalau diturunkan yang ini muncul min 2. Min 2X. Jadi harus kali 1 per min 2. Ini. Ini tadi kelebihan X. Oke. Ini menjadi E pangkat U DU. Ya E pangkat U. E pangkat U. Masukkan batasnya. Masukkan min 1 dan masukkan T. Dilimitkan. Yang ini nggak ada T-nya. Ya sudah, nggak usah dilimitkan. Langsung konstanta. Yang ini T menuju min tak hingga. E min T kuadrat berapa? T-nya menuju min tak hingga. E pangkat min T kuadrat menuju berapa? Coba. Stefan. Ya, Pak. Nakal, Stefan. Hah? Pak. Halo. Apa? Apa, Pak? Ini menuju berapa? Nggak jelas saya tadi dengarnya.
Bentar ya, Pak. Hah? Bentar, Pak. Bentar. Nggak mau bentar-bentar. Agak. Langsung. Jangan lupa grafik E pangkat X. Dievaluasi. Kalau T menuju min tak hingga, T kuadrat menuju berapa? Oh, 0. Ya 0 ya. Karena apa? E pangkat min T kuadratnya ini tak hingga juga kan? Ya, Pak. Gitu ya. Ya tak hingga kuadrat. Tak hingga juga. Oke, 0 ya. Yang ini 0, jadi tinggal ini saja. Ya, jadilah itu. Oke, intinya hanya ngubah jadi limit, sisanya hitungan biasa, tapi ada ngitung limit di terakhir ya. Kedua, nah, yang kedua nggak ada jawabnya. Oke, saya bahas lah. Ini Ctrl V. Nah, ini menjadi limit. Apa mau pakainya, mau pakai U juga boleh gitu ya. Pokoknya ini diganti U jadinya sin X dx. Sama dengan limit U menuju tak hingga, sin jadi min cos ya. Dengan batas U0 sama dengan limit U menuju tak hingga. Min cos. Oh ini. Gimana sih? Salah ya. Sin X dx. Sin X dx kan cos X gitu ya. Min cos U ditambah cos 0. Yang ini limit U menuju tak hingga. Min cos U saya pisah. Ditambah ini konstanta 1. Limit dari 1 ya 1. Kita lihat cos. Cos itu ya min cos atau cos ya. Kalau cos seperti ini, kalau minus tinggal nanti y-nya diminuskan. Kita lihat limitnya. Kalau U-nya mendekati tak hingga, nggak ada. Osilasi terus. Nggak menuju satu nilai. Ini tidak ada. Dengan demikian ini divergen. Nggak ada nilainya, integralnya. Ya, begitu. Tentukan K supaya ini. Oke, tentukan K. Ya, kita hitung aja ini. Harus nilainya 1. Karena gampang saya langsung ceklik aja ya. Oke, begitu. Integral K-nya konstanta. Integral ini apa? Muhammad Ahsami Fadilah. Integral ini apa? Nanti turunannya. Hah? Muhammad Ahsami Fadilah. Mana suaranya? Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Hah? Kemana dia ya tadi? Kau ngilang dari list ini. Ada pelan ya. Aduh, kayak suara nyamuk. Ganti. Misa. Misa. Misa mana Misa? Misa Divina Martia Putri. Ada nggak ini manusianya? Oh, kalau nggak masuk, nanti kayak si itu tuh. Jonathan. Siapa? Siapa si Manjuntak? Misa, mana? Ada nggak Misa? Apalagi ke belakang. Si Misa. Miss. Kalau nggak ada, saya catat. Catat dulu. Sebentar. Bukan notepad. Misa tidak muncul. Hadir, Pak. Hadir? Di toilet. Maaf, Pak. Oh, ke toilet. Tolong temennya kasih tahu yang ke toilet. Saya manggil-manggil nggak ngelihat chatnya. Oke, Misa ke toilet, jadi nggak ditanya dulu.
Adida. Adida kan mantap tuh. Gimana Adida? Iya, Pak. Ini berapa anti turunannya yang saya buletin biru? Iya, langsung itu turunan dari apa tuh? X. Hah? Apa? Betul apa? X plus. Salah. Salah. Langsung itu turunan dari apa tuh? Rifat. Ini Ya, Pak. anti turunannya apa ini? Hah? Arctan X. Arcus tangan ya. Oke, kita lihat. Nah, saya karena ininya 2 harus dipisahkan dulu. Kemudian masing-masing ditulis sebagai limit. Limitnya jangan pakai huruf yang sama. Kalau huruf yang sama nanti kita seolah-olah kalau ada yang saling menghilangkan, dihilangkan. Nggak boleh. Ya. Jadi harus limitnya dihitung sendiri-sendiri. Jangan disatukan. Limitnya pakai huruf yang berbeda. Tadi ini arkus tangan. K konstanta keluar aja. Itu K arkus tangan X. Dengan batas-batasnya. Masukkan batasnya. Ini. Nah, coba. Tangan min 1, 0. Saya pakai merah ya, supaya terlihat. Dulu. Susah ngambil bolpen warnanya. Harus dikebawahkan dulu ini diambil baru bisa. Aneh lah si Adobe nih. Aneh-anehan aja. Suruh ke atas sekarang nggak mau dia. Oke. Yang ini tangan min 1, 0, 0. Gitu ya. Nah, ini apa? Tangan min 1 min tak hingga. Kayaknya min tak hingga. Tangan min 1 min tak hingga. Itu berapa? Jadi kita mencari sudut yang nilai tangannya sama dengan min tak hingga. Kapan tangan bernilai min tak hingga? Lihat lagi grafiknya tangan. Tangan itu kan gitu. Dia min tak hingga kalau di sini ya. Pi per 2. Oke, jadi ini pi per 2. Masuk situ nih. Sorry. Min pi per 2 ini di sini. Min pi per 2. Min pi per 2. Yang ini sama aja. Yang ini tangan min 1, 0 ya 1. 0. Sorry. Tangan min 1 ki berarti tangan min 1 ki-nya kan tak hingga. Jadi yang tangannya tak hingga kita cari. Tangannya tak hingga kalau sudutnya pi per 2 ini. Gitu. Oke, ini kita sederhanakan menjadi kapi. Kita lihat lagi soalnya. Soalnya tadi ini harus bernilai 1. Berapa K-nya? Oke, jadi lanjut lagi. Ini harus bernilai 1. Ini suruh ke atas kok nggak mau ya. Coba. Gimana caranya supaya dia mau ke atas? Dia nggak tahu. Ini sama dengan 1. Jadi K-nya, Kpi sama dengan 1. K-nya 1 per pi. Ke atas dong. Nggak mau, ya udah. Biarin aja. Begitu ya. Oke, intinya hanya memecah ini. Geratak wajar. Satu lagi. Sebelum yang kita akhiri. Ini menarik. Tapi saya males ngitungnya panjang. Nanti saya coret-coret di Adobe aja. Coba. Cari semua nilai P supaya ini konvergen. Coba bayangkan kalian kalau P-nya besar dan kecil. 1 per X pangkat 100 bandingkan dengan 1 per X pangkat min 100.
Kira-kira mana yang konvergen? Kalau konvergen tuh punya nilainya berhingga gitu ya. Nilainya berhingga. Coba yang atas atau yang bawah? Kira-kira yang nilainya berhingga. Kasan. Mana kasan? Kasan. Ya, Pak. Kira-kira dari dua integral yang merah ini, yang nilainya berhingga yang mana? Kalau dihitung. Atau dibalik, yang nilainya bakal gede pisan yang mana? Yang bawah, yang atas, yang nilainya bakal gede sekali. Yang bawah. Yang bawah ya. Kali ini menjadi 1 tak hingga X pangkat 100 kan? Akan besar sekali kan? Polinom derajat 100 diintegralkan dari 1 sampai tak hingga. Kalau ini akan kecil. Karena ininya fungsinya kecil sekali gitu. Kemungkinan kecil. Jadi, kalau ini kira-kira akan tak hingga. Yang ini mungkin berhingga. Tebakan. Ya, nanti dihitung lewat yang ini. Nah, sekarang kita bisa udah dapat gambaran kalau P-nya besar nih, kemungkinan dia konvergen, nilainya berhingga. Tapi kalau P-nya kecil itu, min 100 kayak ini, kecil kan min 100, kayaknya jadi tak hingga dia. Nah, untuk pastinya kita hitung. Kita akan memisahkan ini untuk P1 dan P bukan 1. Kenapa? Kalau P-nya 1 kan integralnya per X jadi ln. Kalau P-nya bukan 1, jadi pangkat, fungsi pangkat. Ya. Oke. Oh, ini tadi keduluan. Udah. Pengujian dibagi 2 kasus, P1 dan P bukan 1. Kita lihat. Kalau P-nya 1, ini saya tulis jadi per X. Ini tak hingga harus jadi limit seperti biasa. Jadi ln mutlak X. Batasnya 1U. 1U. Ln U min 1. Masukkan batasnya. Ini sebel bisa. Gitu. Oke. Kita lihat. Ln tak hingga ya. Ln tak hingga ya. Ini ln. Jangan lupa berkali-kali fungsi ln. Kalau X yang menuju tak hingga kanan, ini menuju tak hingga juga. Jadi, dia divergen ya. Kalau P-nya 1, divergen. Sekarang kalau P-nya bukan 1. Kalau P-nya bukan 1, maka kita lihat P-nya bukan 1. Kembali ini menjadi limit. Belum ada perubahan. X pangkat P diintegralkan menjadi, saya ingatnya X pangkat min P, itu integralnya, antiturunannya menjadi min P tambah 1, 1 per min P tambah 1 gitu ya. Atau kalau mau ditulis seperti lagi, 1 per min P tambah 1, ini dikebawahkan lagi menjadi X pangkat P min 1 gitu ya. X pangkat P min 1. Kita lihat. Ini 1 per min P tambah 1. Min P tambah 1. Oke. Masukkan batasnya. Masukkan ke X ya. Ingat ya. Ini kan DX. Jadi ini batasnya masukkan ke X. Nah. Ini harus. Dari mana tuh? Ini kita lihat. P-nya konstanta. Jadi ini udah nggak usah dilimitkan. Ini nggak usah dilimitkan karena apa? 1 per 1 pangkat P min 1 ya. 1 per 1. 1 pangkat P min 1 harus 1. 1. Yang ini 1 berarti limitnya nanti. Tinggal yang ada U itu si U. Coba bentar ya, saya perlu nulis. Jadi hapus dulu. Nah, gitu. Push. Nah, kita lihat
1 per U pangkat P min 1. Ya betul. U-nya menuju tak hingga. Nah, kalau P-nya bukan 1 yang di sini P tidak sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1 kan udah tadi yang lon di depan. Dia divergen tadi. Sekarang kalau P min 1-nya lebih besar dari 0, kalau pangkatnya lebih besar dari 0, seper ini menuju berapa? Menuju angka berapa limitnya? 1 per U pangkat ininya positif nih. Pangkatnya, P min 1-nya positif. Menuju berapa? Sifat. Iya, Pak. Menuju berapa kira-kira? 1 per U pangkat positif. U-nya menuju tak hingga. Tak hingga juga. Hah? Tak hingga. Tak hingga. Itu? Coba. Cocok nggak? Rifat. Kalau Rifat berapa? Kalau ada 10 yang setuju, berarti betul kemungkinan. Kali lagi, pelan-pelan. Kalau P min 1-nya besar 0, berarti ini pangkatnya positif. 1 per U pangkat ini menuju berapa kalau U-nya menuju tak hingga? Rifat. Masuk Ya, Pak. ke Rifat. Hah? Ininya positif jadinya. P min 1-nya positif. Ini pangkat positif berapa lah, nggak tahu. Pokoknya positif. Menuju berapa? Minta hingga. Minta hingga. Beda. Minta hingga. Siapa ya? Bungaran. Udah lama nggak dipanggil sama saya Bungaran. Kemana tuh orang? Ada nggak Bungaran? Pak. Menuju berapa? Menuju 0 bukan, Pak? Menuju 0. Aduh, 3 orang beda-beda. Berarti ada kemungkinan 3-3-nya salah atau 2 salah. Gitu ya. Nggak mungkin 1 yang salah. Hamzah. Hamzah semester lalu yang itu ya? Cuti ya? Hamzah yang cuti bukan? Lupa saya. Iya, Pak. Kamu nggak ditanya dulu karena cuti. Nah, mungkin belum familiar. Udah sehat Hamzah? Masih pengobatan sih, Pak, rawat jalan. Iya ya, penyakitnya sama anak saya ya. Iya, Pak. Cuma yang anak saya belum parah, udah keburu ditangani. Tapi tetap itu obatnya 6 bulan. Aduh mahal, ampun obatnya. Sebulan sekian juta gitu. Dan 6 bulan nggak boleh dilepas yang anak saya. Nanti setelah 6 bulan dievaluasi. Kemudian Hilmi. Ya, Pak. Apa ini? Sekali lagi. Itu kan. Dibayang-bayang. P min 1-nya, kalau positif ya, jika ini positif, U-nya mendekati tak hingga, seper U pangkat ini menuju berapa? Minta hingga, Pak. Tak hingga. Aduh, banyak temannya tak hingga. Min, Pak. Minta hingga. Min. Ya. Min. Bawah tuh. 2 orang. Nabila. Menuju berapa? Halo, Nabila ada nggak? Nabila, ada nggak nih manusianya? Lagi izin nggak ya Nabila? Oh iya, jangan, lagi izin si Nabila, dia ada di chatting. Ini aja, Reli, bukan Reli ya, Rafli. Iya, Pak. Menuju berapa?
Bentar, Pak. Kamu mah lain lagi mungkin menuju 7 ya. Sama Pak seperti sebelumnya, Pak. Sama kayak yang lain. Hah, yang lain. Tiara dah, Tiara harus bisa. Hah? Boleh, Pak. Tiara, sekali lagi. Ini P-1-nya positif. Seper U pangkat P-1 menuju berapa kalau U-nya menuju tak hingga? Saya tahu, Pak, tadi. Hah? Berapa? 0. 0, ada 2. Coba saya sekarang lihatkan mana yang benar ya. Coba kalau limit U menuju tak hingga dari 1 per U pangkat 3, berapa? Ini, bilangan dibagi tak hingga 0 ya. Kalau pangkatnya positif, ini saya harus pilih positif. 100, apalagi 0 pisan, 1 per tak hingga pangkat 100. Kalau ininya 0,1, tak hingga pangkat 0,1 ya tak hingga juga ya. 1 per tak hingga juga ini. Tak hingga pangkat 0,1 tuh ya tak hingga juga. 1 per tak hingga 0 juga. Bahkan ini 0,01 tak hingga pangkat ini tak hingga juga. Sepertak hingga 0. Ini benar. Tuh kan. Tiara tuh mantap. Tiara tuh dulu sebenarnya di matematik kakak angkatan saya 1 tahun. Jagoan komputer. Jadi waktu saya ngambil di tingkat 4, saya pinjam catatan dia. Mantap deh. Udah tulisannya bagus. Dan waktu itu dia yang paling jago. Disusul saya juga dapat A gitu jadinya. Oke. Jadi kita lihat. Saya bagi kasus. Ini sih konstanta ya. Limitnya ini tadi menjadi 0 min 1 per. Ini tadi udah dihitung kan 1 ya. 1 dibagi 1 pangkat P min 1. P-nya bukan 1 ya. Kalau P1 tuh kan udah di depan tadi ini. Jadi P-nya di sini bukan 1. Tahu dulu. Nah, gitu. Min 1 ya. Sama dengan min 1 per min P tambah 1. Itu kalau P min 1-nya besar 0. Dan menjadi kalau ininya negatif, saya harus ngapus lagi. Banyak yang nggak apa-apa. Oh, ini aja ganti. Kalau P min 1-nya sekarang negatif, kalau ini pangkatnya negatif, maka saya ke ataskan menjadi U pangkat positif. Ya. Menjadi U pangkat positif. Kalau P min 1-nya negatif. Seper ini U-nya naikkan ke atas jadi U pangkat positif. U menuju tak hingga. Tak hingga pangkat positif. Ya jadi tak hingga. Jadi tak hingga. Tak hingga kurangi 1. Sama dengan ya divergen lah ya. Untuk P min 1 kecil 0. Nah jadilah ini. Gitu ya. Divergen atau menuju tak hingga. Kalau P min 1 kecil 0. Ini saya nulisnya nggak mau gini. P besar 1. Yang ini P kecil dari 1. Ya, satunya ke kanan kan. P kecil 1. Ini satunya ke kanan P besar 1. P besar 1 limitnya ini. Sama ya? Kenapa? Kok beda ininya? Min 1, min P tambah 1. Salah ngitung ya? Ada min 1-nya ya sini ya. Min 1 ini. Kalau P besar dari 1. Dan menjadi tak hingga kalau P min 1 kecil 0 atau P kecil dari 1. Nah,
Kesimpulannya, integral ini konvergen kalau P-nya besar 1. Ini tolong diingat-ingat, nanti di bab deret akan dipakai. Bab deret itu bab yang paling susah di semester ini. Setelah lewat bab deret, nanti kita lebih ringan lagi. Ingat ya. Ini mengingatnya gini, batasnya di 1. Ya. Kalau lebih kecil sama dengan 1, dia divergen. Tadi kalau sama dengan 1 kan dijalankan tersendiri. Yang jadi ln kemudian divergen. Ini bayangkannya gini. Perbatasannya 1, bayangkan di sini. Kalau P-nya besar, ini fungsinya menjadi kecil. Kemungkinan diintegralkan masih berhingga. Tapi kalau P-nya kecil, min 100, itu kan ke atas jadi P pangkat 100. Fungsinya nilainya besar. Diintegralkan segini. Mungkin meledak nilainya gitu ya. Jadi saya biasanya nggak hafal ininya, hanya hafal batasnya di 1. Tinggal ngelihat dari sini. Kalau P-nya besar, kemungkinan divergen, jadi P besar 1. Kalau P besar, kemungkinannya konvergen, karena fungsinya kecil jadinya. Seper X pangkat P-nya. Begitulah hari ini ceritanya ya. Moga-moga bisa dipahami. Nanti masih ada bentuk tak tentu yang jenis 2. Nanti aja. Kita ketemu. Saya nggak tahu besok tutorial atau enggak. Bahan tutorialnya udah ada di tim. Nah, nanti saya lihatlah malam. Karena nanti sore masih ngajar lagi. Oke. Saya hentikan dulu rekamannya.